Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farisa Nabila, perwakilan dari kelompok kelima dengan materi Teori Hukum Internasional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Adiatma Disa Suandana, ada Husnul Amelia Wardani, Farisa Nabila, Farhan Akila Zahri, Rafli Haidar Yusnandi, Imam Praseljo, Zafira Zahra, dan Zuleka Zini Matara. Pada teori hukum internasional ada beberapa teori yang dikemukakan, yaitu salah satunya ada teori hukum alam. Teori hukum alam atau yang biasa dikenal dengan natural law theory. Teori ini dikemukakan oleh Hugo Grotius Emmerich Cattell. Teori ini tuh hukum ideal yang didasarkan pada manusia. Nah, pada teori hukum alam, hukum internasional tuh bersifat mengikat karena merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam yang berlaku bagi kehidupan masyarakat. Nah, manusia adalah makhluk yang berakal atau kesatuan aturan yang diberikan oleh alam dalam pikiran manusia dan asas-asas hukum terdapat dalam hakikat manusia. Pada teori hukum alam ini memiliki kelemahan, yaitu pengertian hukum alam sangat kabur dan tergantung pada persepsi subjektif tentang keadilan, kepentingan masyarakat nasional, dan lain-lainnya yang sesuai yang sama dengan konsep serupa. Kelebihan pada teori hukum alam ini yaitu idealismenya yang tinggi telah menimbulkan keengganan terhadap hukum internasional dan telah meletakkan dasar moral dan etika yang berharga bagi hukum internasional dan untuk perkembangan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada teori kehendak negara atau dikenal dengan voluntarist theory. Teori kehendak negara ini dikemukakan oleh Hegel and George Chladni. Nah, pada teori kehendak negara memandang hukum internasional sebagai hukum perjanjian antar negara-negara. Teori kehendak negara ini memiliki titik pertemuan dengan teori alam tentang perjanjian. Nah, teori kehendak negara ini merupakan aliran positivisme yang berkembang di Eropa, terutama Jerman pada abad ke-19, dan teori ini pencerminan dari teori kedaulatan. Nah, pada teori kehendak negara, negara merupakan pemegang kedaulatan bagi negara, merupakan sumber dari segala hukum. Nah, hukum internasional mengikat negara-negara karena negara-negara itu atas kemauan dan kehendaknya sendiri untuk tunduk ataupun mengikatkan diri kepada hukum internasional. Nah, kelemahan pada teori kehendak negara yaitu teori ini adalah mereka tidak dapat menerangkan bagaimana caranya hukum internasional bergantung pada kehendak negara dapat mengikat negara itu, dan teori ini tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa terbentuknya suatu negara baru. Sejak munculnya dalam masyarakat internasional sudah terikat oleh hukum internasional dan harus tunduk sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada teori kehendak bersama atau biasa dikenal dengan common will theory dan juga biasa dikenal dengan Fehrenbach theory. Nah, teori ini dikemukakan oleh Hendrik Tripel. Nah, pada teori kehendak bersama, hukum internasional itu mengikat negara-negara bukan karena kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama negara-negara untuk tunduk pada hukum internasional. Nah, hukum internasional itu merupakan hukum dalam perjanjian internasional. Maka dalam perjanjian internasional itu kan merupakan suatu kehendak bersama. Nah, itulah yang disebut dengan Fehrenbach. Nah, teori ini juga merupakan sebuah teori penyempurnaan dari teori sebelumnya, yaitu teori kehendak negara atau yang bisa dikenal dengan voluntarist theory. Nah, teori kehendak bersama juga memiliki kelemahan seperti teori yang selainnya. Itu kekuatan dasar pengikat hukum berdasarkan kehendak subjek hukum itu tidak dapat diterima atau hukum tidak dapat dikaitkan maupun digantungkan kepada kehendak dari subjeknya. Selain itu, kelemahan dari teori ini juga tidak sesuai dalam kenyataan praktiknya. Nah, teori kehendak bersama memiliki kelebihan juga seperti teori yang lainnya, yaitu turut serta berkontribusi dalam hukum internasional. Lalu ada teori norma hukum atau biasa dengan Mazhab Vienna. Teori norma hukum ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Nah, pada teori ini dasar terakhir kekuatan mengikat hukum internasional ada norma hukum, bukan pada kehendak negara. Nah, kekuatan mengikat suatu kaidah hukum internasional berdasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi di atasnya dan begitu pula seterusnya. Nah, dalam teori norma hukum, puncak kaidah hukum merupakan tempat kaidah dari dasar Grundnorm berada yang tidak dapat dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi serta wajib diterima sebagai hipotesa asal atau bisa disebut juga Ursprungshypothese, meskipun tidak dapat dijelaskan secara hukum.
Lalu teori norma hukum memiliki asas yaitu pacta sunt servanda sebagai kaidah dasar hukum internasional. Nah, kelemahan dari teori norma hukum ini adalah terdapat penjelasan secara logis mengenai asal hukum internasional dalam memperoleh kekuatan mengikatnya. Namun tidak ada penjelasan mengenai mengapa kaidah dasar itu sendiri mengikat. Lalu terakhir yaitu ada teori fakta kemasyarakatan atau biasa disebut dengan faith social theory. Teori ini dikemukakan oleh Fausil Skelduguit. Pada teori ini, dasar dari kekuatan mengikat hukum internasional adalah fakta sosial yang meliputi faktor biologi sosial dan sejarah kehidupan manusia. Nah, hal ini didasarkan pada kodrat manusia sebagai makhluk sosial dengan keinginan atau naluri untuk selalu berhubungan dengan manusia lain. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional terdapat dalam realitas sosial bahwa pengikat hukum mutlak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau bangsa dalam kehidupan masyarakat. Itulah berikut preferensi yang kami gunakan untuk mengerjakan materi teori hukum internasional. Sekian dari saya, itulah presentasi saya sebagai perwakilan kelompok 5 presentasi materi teori hukum internasional. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.